Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kenaikan harga di tingkat produsen saat ini telah terjadi di sejumlah negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mewaspadai kenaikan harga di tingkat produsen ini karena dapat berdampak pada kenaikan harga di tingkat konsumen. Sejumlah negara, baik Amerika Serikat, Tiongkok, maupun negara-negara di Eropa, bahkan negara di emerging market seperti Meksiko dan Korea, saat ini telah terjadi kenaikan harga di tingkat produsen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, usai rapat Kabinet Paripurna pada hari Rabu mengatakan, kenaikan harga di tingkat produsen ini dapat berdampak pada inflasi di tingkat konsumen. Di Indonesia sendiri, menurut Sri Mulyani, harga di tingkat produsen telah meningkat 7,3%. Harga produser ini kemudian bisa menyebabkan kenaikan pada harga di tingkat konsumen atau yang kemudian diukur menjadi inflasi. Inilah yang kemudian kita akan waspadai. Untuk Indonesia sendiri kita lihat harga di tingkat produser juga mengalami kenaikan 7,3%. Kalau di Eropa kenaikannya bahkan mencapai 16,3%, Cina 13,5%. Dan di Amerika Serikat 8,6%, Korea 7,5%. Nah, kenaikan harga produser ini harus kita waspadai agar tidak mendorong kenaikan inflasi pada tingkat konsumen. Kenaikan inflasi membuat Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, akan mengurangi stimulus atau tapering off dan diperkirakan akan mengerek suku bunga acuan Fed Fund Rate akibat lonjakan inflasi yang mencapai lebih dari 6%. Kebijakan The Fed ini dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan sehingga harus diwaspadai. Tapering off atau kebijakan Federal Reserve yang akan di-adjust atau disesuaikan dengan adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi, yaitu mencapai di atas 6% di Amerika Serikat. Ini dari sisi historis, secara historis, biasanya kenaikan Federal Fund Rate ini bisa menimbulkan potensi guncangan dari sisi capital flow ke emerging country dan juga kemudian menimbulkan ekses dari sisi nilai tukar dan bahkan bisa saja di berbagai negara berkembang atau negara emerging seperti yang kita lihat seperti di Argentina dan di Turki terjadi kenaikan inflasi dan depresiasi dari currency-nya yang sangat dalam. Ini bisa berpotensi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan. Dengan pondasi ekonomi yang terus diperkuat hingga saat ini, Indonesia diharapkan dapat lebih siap dalam menghadapi dinamika dan tantangan risiko ekonomi global tersebut. Pada kuartal ketiga 2021, seluruh sisi permintaan, konsumsi, investasi, ekspor dan impor mengalami pembalikan dan pemulihan. Demikian pula dari sisi sektoral, baik sektor perdagangan, manufaktur, konstruksi, akomodasi, pertanian, dan infokom mengalami pembalikan dan pemulihan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.